Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Dalam sekejap mata, Zhao Wanxia, yang menembak seperti meteor jatuh, menari di luar gedung pencakar langit gelap sepanjang 99.300 meter. Ratusan bayangan tombak berada di kehampaan di bawahnya, tersebar dalam bentuk cincin, dan kemudian berputar sangat cepat. Segera setelah itu, Zhao Wanxia memegang tombak panjang gelap di tangan kanannya, dan menembakkan bayangan gedung pencakar langit yang tak berujung dengan cara yang sama. Setelah 3 napas, ketika Zhao Wanxia menembak kepalanya ke bawah, hanya 2000 kaki dari platform kehancuran, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam kekosongan di bawahnya, 9.999 bayangan tombak gedung pencakar langit menyebar dalam lingkaran, menutupi kekosongan 3.000 meter persegi. 9.999 bayangan senjata langit berputar-putar dalam cincin dengan kecepatan sangat tinggi, memunculkan tornado dengan radius 1000 kaki, dan momentumnya mengejutkan. Dalam tornado radius, sepotong kekosongan hancur seperti cermin raksasa, dan dalam sekejap, di atas platform kehancuran, radius kekosongan hancur. Dan kekosongan di tengah tornado hampir sepenuhnya runtuh. Tan Yun, kamu tidak bisa menghindarinya. Aku ingin kamu tidak punya tulang. Di langit, Zhao Wanxia penuh dengan suara-suara pembunuh, hanya untuk mendengar suara itu, tetapi tidak untuk melihatnya. Tan Yun hati-hati. Mu Mengqi dan Zhong Wuyaoqi berteriak cemas. Kakak ipar, kakak Tan, hati-hati. Sue Zian dan Huang Fuyu berteriak panik. Pada saat ini, termasuk Shen Subing dan Shen Suzhen, semua orang di garis perbuatan baik tampak cemas. Jun Yuanfeng tertawa dan berkata, jangan berteriak, serangan murid lama ini, belum lagi pembunuhan Tan Yun, yang merupakan alam jiwa ilahi tingkat keempat, bahkan alam jiwa ilahi ke-9 akan dibunuh. Petik 2. Ahahaha. Jun Yuanfeng tersenyum tidak bermoral, dan semua orang yang memasang taruhan tersenyum. Memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, segera setelah Tan Yun meninggal, 3 batu roh tertinggi akan tersedia, dan mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Tapi di adegan berikutnya, Yuan Fengjun sepertinya terjepit di tenggorokannya, dan senyum semua orang yang bertaruh langsung membatu. Latihan macam apa ini? Petik 2. Ini, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, ekspresi 6 orang berubah drastis, dan mereka berseru dengan frustrasi. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya dan Ji Umai senior. Shen Subing dan Shen Suzhen telah membuka mata mereka yang indah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersemangat. Di mata perhatian semua orang, mata Tan Yun menusuk, bibirnya bergerak tanpa suara, dan auranya meningkat. Alam jiwa ilahi 4 kali lipat. Lapisan ke-6. Dengan cepat menembus lapisan ke-8, dan tidak berhenti sampai lapisan ke-9. Teknik apa ini? Ketika semua orang terkejut, hanya Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying yang tahu bahwa Tan Yun telah melakukan Divine Sword Art. Karena kelima orang itu, ketika Tan Yun menggeledah Spirit Medicine Saint Pavilion, mereka telah menyaksikan Tan Yun menggunakan teknik pedang ini. Hanya saja pada awalnya, aura Tan Yun hanya sebanding dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi, tetapi sekarang saat wilayahnya meningkat, dia telah mencapai level 9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, hanya Tan Yun sendiri yang tahu seberapa kuat jiwanya. Kemudian ketika dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dia akan melepaskan aura yang setara dengan kekuatan jiwanya. Sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat alam jiwa ilahi, jadi napasnya telah mencapai 9 tingkat. Magang, latihan Tan Yun aneh, ayo bunuh dia. Yuan Fengjun tidak bisa tenang, dia berteriak untuk mengingatkannya. Itu tuannya. Dalam 9999, Zhao Wanxia di pusaran bayangan tombak langit ajaib berteriak dengan marah, Tan Yun, bagaimanapun juga kamu harus mati hari ini. Petik 2. Zhao Wanxia menggenggam tombak gelap di kedua tangan, menyelam dari kehampaan, dan menembus jalan 9999. Pada saat di tengah pusaran bayangan tombak langit ajaib, tombak sepanjang 500 meter melesat keluar dari tombak bayangan. Tiba-tiba, 9999 pusaran bayangan tombak lainnya,
seolah-olah dipanggil, meledak dengan aura yang mengguncang langit dan bumi, dan dengan keras menyelimuti Tan Yun di panggung kehancuran. Ketika bayang-bayang ribuan senjata ditembak jatuh, kehampaan radius 3.000 meter runtuh, dan ruang hitam besar, seperti mulut raksasa yang bersembunyi di langit, meraung ke arah Tan Yun. Bahkan jika Lao Su terluka, jika kamu ingin membunuh Lao Su, itu masih jauh. Tan Yun dengan jijik berkata pada dirinya sendiri, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Petik 2. Segera, Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara, mengayunkan 2 pedang 300 zang di kehampaan seperti kilat. Satu berisi kekuatan waktu, dan yang lainnya penuh dengan kekuatan ruang yang mendominasi. Kedua sinar pedang itu membubung ke langit dan kemudian pecah, berubah menjadi untaian ruang dan waktu yang tak terlihat. Kemudian kekuatan waktu dan ruang dengan cepat bergabung, membentuk bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan kaki dari kehampaan. Tan Yun, yang berada dalam ruang dan waktu yang independen, menghilang ke pandangan semua orang seolah-olah menghilang dari udara di platform kehancuran. Pada saat ini, ruang dan waktu di ruang waktu berada dalam kekacauan, dan Tan Yun tiba-tiba meledak dari kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi. Tidak hanya itu, kekuatan guntur dan kekuatan angin juga mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kekuatan 5 elemen, dan berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Yun berhenti dan berdiri, memegang erat Fei Jian Xiaozi di tangan kanannya, menatap bayangan senjata yang datang dari langit. Bagaimana dengan orang-orang? Di langit, Zhao Wanxia, yang berada di bayang-bayang ribuan senjata, menemukan bahwa tidak ada sosok Tan Yun di panggung kehancuran, dan berteriak dengan kebingungan, dimanapun kamu bersembunyi, kamu harus mati. Tanda seru petik 2. Sebelum kata, kematian, jatuh. Bayang-bayang dari puluhan ribu senjata meledak ke arah platform kehancuran dengan kekuatan yang menggetarkan hati mereka. Setelah Zhao Wanxia mengikuti ribuan bayangan senjata melalui kehampaan, dan menembak secara vertikal ke dalam bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, ketika dia melihat Tan Yun di bawahnya, dia menyeringai, menderita sampai mati. Petik 2. Segera, ribuan bayangan tombak langit yang tersebar bergegas menuju Tan Yun. Dia tertawa liar, dia sangat sombong, pukulannya yang paling kuat, Tan Yun pasti akan mati. Tapi pemandangan yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa putus asa dan ketakutan yang mendalam. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Wajah Tan Yun sangat dingin, lengan kanannya memegang pedang, pedang itu mengarah ke langit, dan kekuatan 7 atribut di permukaan tubuhnya. Setelah dengan gila-gilaan masuk ke dalam pedang panjang ungu, dia tiba-tiba mengayunkan ke arah Zhao Wanxia yang menukik. Tanda seru. Tiba-tiba, cahaya pedang cemerlang sepanjang 100 meter yang mengandung emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 atribut, meledak dari pedang terbang, dan kekuatan waktu dan ruang dalam ruang dan waktu independen ribuan meter dituangkan dengan gila. Dalam cahaya pedang yang terang. Tiba-tiba, pedang 9 urat 100 zang yang berisi 9 atribut, kekuatan yang tersisa memancarkan bola cahaya ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, seperti piring keramik yang hancur. Boom, boom. Cahaya pedang 9 vena yang mempesona membubung ke langit, dengan semburan raungan, setelah menghancurkan ribuan gedung pencakar langit seperti bayangan tombak bambu, mereka mengambil keuntungan dari situasi dan menembak Zhao Wanxia ke langit. Kamu adalah He Jianjue, mengapa begitu kuat? Ah tidak, Zhao Wanxia terlalu takut untuk menghindar, darahnya memercik, dan seluruh lengan kirinya terputus. Zhao Wanxia melarikan diri ke langit dan melakukan tendangan voli ke langit. Apa yang membuatnya semakin ketakutan saat ini adalah bahwa waktu dan ruang independen tiba-tiba berubah menjadi bila angin 9 urat dengan ribuan kaki. Setiap bila angin berisi kekuatan 9 atribut, seolah mengabaikan batasan waktu dan ruang, dengan kekosongan yang retak, menembak ke arah Zhao Wanxia. Aku tidak akan mati, aku tidak akan pernah mati. Zhao Wanxia, yang telah kehilangan lengan kirinya, memiliki sebuah cantus, dan ketika dengan putus asa melarikan diri menuju ruang dan waktu yang independen, sambil menari dengan tombak di tangan kanannya, dia membawa bayangan senjata berbulu untuk memblokir pedang angin 9 vena yang berkerumun. Pompa engah-engah. Ada terlalu banyak bila angin 9 saluran. Meskipun Zhao Wanxia memblokir sebagian besar bila angin 9 saluran,
Ketika dia melepaskan tendangan bebas dari ruang dan waktu, tubuhnya tidak lengkap, dan ada lusinan tulang yang terlihat dalam di lengan dan kaki kanannya. Luka yang lebih serius adalah perut bagian bawah dan dada kanannya tertusuk oleh pedang angin 9 vena. Hah ya, begitu Zhao Wansha melarikan diri dari ruang dan waktu independen kehabisan napas, pedang terbang ungu melesat dari ruang dan waktu independen dan menembak ke arah dada Zhao Wansha. Pompa, retakan, Zhao Wansha lolos dari nasib buruk karena ditusuk jantung oleh pedang, tetapi pedang terbang ungu itu dimasukkan ke dada kirinya. Setelah ujung pedang yang tajam mematahkan 2 tulang rusuk, itu membawa percikan darah dari tubuhnya di bawah bahu kirinya. Keluar dari lubang. Engah. Petik 2. Zhao Wansha menyemburkan darah, merasakan pusaran langit dan bumi, dan menghantam platform kehancuran. Darah di tubuhnya menyembur keluar dari luka yang tidak bisa dia lihat secara langsung. Anak magang. Di paviliun, Tuan Yuan Feng berteriak dengan cemas, "Bangun cepat, kamu tidak bisa kalah. Jika kamu kalah, kamu akan mati." Ketika Tuan Yuan Feng berteriak, 3 juta murid di kehampaan di sekitar platform kehancuran jatuh ke dalam kelambanan yang singkat, dan kemudian meledak menjadi teriakan pasang surut. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Tan Yun hanya tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melukai Zhao Shengzi dengan serius? Ya, mengerikan, kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan benar-benar luar biasa. Petik 2. Semakin tinggi alam kultivator, semakin lemah dan lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Ini adalah hukum besi yang tidak berubah. Bagaimana Tan Yun bisa melukai Zhao Shengzi dengan kekuatan 4 kali lipat dari alam jiwa ilahi? Petik 2. Jangan katakan apa-apa, lihat Tan Yun segera muncul. Seiring dengan seruan seorang murid, para murid terdiam dan melihat ke bawah satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat platform kehancuran, kehampaan bergetar dan wajah mereka pucat. Tan Yun muncul di mata semua orang. Tan Yun masih telanjang, dan tulang rusuk yang patah di dadanya masih mengejutkan. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua orang bahwa lukanya tidak lebih ringan dari Zhao Wansha. Di bawah retakan 15 tulang rusuk, Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, meluruskan tulang punggungnya, menyeret pedang panjang dengan tangan kanannya. Ujung pedang menarik percikan bunga api ke tanah, dan berjalan menuju Zhao Wansha di genangan air. Darah ratusan meter jauhnya. Setiap kali dia mengambil langkah, niat membunuhnya menjadi kuat. Zhao Wansha, yang berlumuran darah, menyeret noda darah di tanah dan bergerak ke belakang dengan ekspresi ngeri, "Tidak. Jangan datang, jangan datang." Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada pil emas tambahan di tangan kanannya. Pada saat ini, Zhao Wansha ragu-ragu apakah akan mengambil dan kuno emas. Dia tidak ingin mengambilnya terlalu banyak. Begitu dia mengambilnya, dia bisa membunuh Tan Yun, tetapi setelah potensinya diperas, meridian di seluruh tubuhnya akan runtuh dan menjadi orang yang tidak berguna. Magang, cepat gunakan pembunuhmu. Pada saat ini, suara lama Yuan Fengjun terdengar dari telinga Zhao Wansha, "Kamu hanya bisa membunuhnya dan menyelamatkan hidupnya jika kamu mengambil dan kuno emas." Petik 2. Mendengar itu, Zhao Wansha berhenti menggerakkan tubuhnya, matanya merah dan dia menatap Tan Yun yang mendekat, dan dia meraung dengan sekuat tenaga, "Tan Yun, selama aku bisa membunuhmu, aku, Zhao Wansha, akan lakukan apapun yang diperlukan." Petik 2. Zhao Wansha dengan tegas menelan pil kuno emas di tangannya ke dalam perutnya. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, ekspresi Tantai Xuanzong mengembun, dan dia berkata kepada Tan Yun, "Hati-hati, Tan Yun." Baru saja ketika Zhao Wansha ditembak jatuh oleh pedangmu dari kehampaan, dia mengeluarkan pil dari cincin Qiankun. Petik 2. Jika raja ini tidak salah, itu pasti dan kuno emas. Mendengar ini, Tan Yun, yang sedang berjalan menuju Zhao Wansha, berhenti dan terlihat serius. Mengaum. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang telah melukai dirinya sendiri dengan serius, membuat raungan seperti binatang buas, melompat dan berdiri kokoh di platform kehancuran. Di mata semua orang, tubuh Zhao Wansha telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kok-krik, krik. Saat tubuh Zhao Wansha mendengar suara kerangka yang jelas, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan jubahnya terkoyak. Saat bernapas, dia meroket ke satu kaki. Wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah seperti cacing tanah, dan kemudian seluruh tubuh lehernya sama. Dia seperti monster humanoid,
berdiri tidak jauh dari Tan Yun. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Zhao Wanxia, Anda akan terkejut menemukan bahwa tulang dan meridian di tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah pengaruh obat pil kuno emas. Darah di tubuhnya bergulir, dan kecepatan alirannya meningkat secara eksponensial. Zhao Wanxia memasuki perasaan aneh. Bukan saja dia tidak merasakan sakit sama sekali, tetapi dia merasa cukup nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya masih meroket dengan panik, dan dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia dapat mendorong gunung dan sungai dengan mengangkat tangan dan kakinya. Setelah napas pendek, tubuh Zhao Wanxia melonjak hingga 3 kaki, dan perasaan nyamannya menghilang, dan seluruh orangnya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Napasnya dekat dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Tan Yun, aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Suara Zhao Wanxia menjadi tebal dan dia tiba-tiba menghilang. Kecepatan cepat. Ketika Tan Yun terkejut, Zhao Wanxia sudah tiba di depan Tan Yun. Dengan tinjunya yang besar dan kekuatannya yang besar, dia membanting ke arah Tan Yun. Sebelum tinju raksasa itu jatuh, aura kuat itu mengamuk ke arah Tan Yun. Itu membuat jantung Tan Yun berdebar kencang, dan ketika dia terluka, dia tidak berani melawan. Api Hongmeng. Tan Yun seperti panah tajam yang ditembakkan terbalik, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar, langsung mencapai setinggi 50 kaki api ungu, menutupi Zhao Wanxia seperti letusan gunung berapi. Sisi, Zhao Wanxia penuh dengan asap hitam, dan bau daging yang menyengat meresap ke dalam dirinya. Tan Yun, aku akan merobekmu. Zhao Wanxia terkejut dan terbang keluar dari api Hongmeng. Tan Yun, yang menembak ke belakang, berhenti, dengan cepat bergegas menuju Zhao Wanxia dengan pedang di udara. Pompa, saat pedang itu menembus leher Zhao Wanxia dengan darah, Zhao Wanxia mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk Tan Yun. Retakan, diiringi suara retak tulang yang jelas, lengan kiri Tan Yun ditarik, dan seluruh lengannya berubah menjadi potongan daging. Tan Yun meraung, memegang pedang di udara, dan memasukkan leher Zhao Wanxia lagi. Ini benar-benar permainan yang ceroboh. Dia melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, dia tahu bahwa dia tidak secepat Zhao Wanxia. Zhao Wanxia, yang terjebak dalam hiruk-pikuk, tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk bernapas dan melakukan latihan apapun. Alasan kedua dan paling penting adalah bahwa, keluar dari sini, Zhao Wanxia mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kiri Tan Yun. Bang! Klik. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh kaki kiri Tan Yun berubah menjadi tulang dan daging dan darah yang patah. Tan Yun, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan melawannya dengan keras. Petik 2. Tubuh Sen Subing gemetar, air mata menetes, dan dia berteriak di mata semua orang yang terkejut. Menurut pendapatnya, lengan dan kaki kiri Tan Yun patah, dan itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mulai sekarang, Tan Yun akan kehilangan tangan dan kakinya selamanya. Pada saat ini, Mu Mengli, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao juga panik. Huang Fuyu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun kalah dari Zhao Wanxia pada akhirnya, dia akan menyelamatkannya bahkan jika dia melanggar aturan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Tan Yun lebih menguntungkan, dan Tuoba Yingying menatap dada Tan Yun yang runtuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia buru-buru membungkuk kepada Mu Meng dan Zhong Wu Xiao, jangan khawatir tentang 2 saudara ipar, kakakku pasti akan melawan. Petik 2. Mengapa? Mu Mengging meraih tangan Tuoba Yingying, Liu Shen Wuzu berkata, apa yang kamu temukan? Tuoba Yingying berkata di telinga Mu Meng, lihatlah dada saudaraku, organ dalamnya telah pulih 90% dari luka-lukanya. Petik 2. Dengan cara ini, saudara saya dapat menahan cairan kehidupan, gas kehidupan yang murni dan agung. Jika saya tidak salah, maka saudara saya akan menggunakan setetes cairan kehidupan di cincin alam semesta. Petik 2. Begitu Tuoba Yingying berkata, di panggung kehancuran, setelah Zhao Wanxia meledakkan kaki kiri Tan Yun, dia mengambil keuntungan dari situasi itu dan meledakkan Tan Yun sejauh 500 meter, bang. Dia jatuh berat di panggung kehancuran. Saudara Zhao perkasa. Saudara Zhao mendominasi. Wow kakak senior kita Zhao akan segera membunuh Tan Yun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba,
Kegembiraan puluhan ribu murid penegak hukum bergema melalui awan. Taruhannya juga sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hebat, Tan Yun pasti akan mati. Batu roh rangkap 3ku akan segera tersedia. Kuek, itu benar, itu hanya sialan. Aku hanya bertaruh 50.000 batu roh kelas atas. Aku menyesal tidak menemukan seseorang untuk meminjam lebih banyak batu roh. Tidak apa-apa, sudah kurang dari setengah jam sejak kamu bertaruh 50.000 batu roh tertinggi. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menghasilkan 100.000, dan kamu bisa puas. Petik 2 petik 2. Ketika para murid penegak hukum dan 3 juta murid 9 saluran bertaruh, ketika mereka bersemangat dan bersemangat, lebih dari 300 murid dengan satu garis prestasi, tetapi 2 garis air mata. Di pavilion, Duan Changqiong berpikir bahwa dia tidak hanya dapat menyelesaikan perintah yang dikeluarkan oleh Tuan Istana Zuge tanpa melakukannya sendiri, tetapi juga memenangkan batu roh terbaik. Dia tertawa dari telinga ke telinga. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya. Feng Qingcheng memandang Sen Subing dengan bunga pir di wajahnya, dan tersenyum dan berkata, "Kepala layanan berjasa, apakah Anda menangis untuk murid yang sekarat, atau apakah Anda tahu bahwa setelah kematian Tan Yun, Anda akan membunuh diri sendiri dan sedih?" Petik 2. Oh ya, ketika Tan Yun mati, kamu akan mati juga. Kamu menangis sebanyak yang kamu mau, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Mendengar itu, Sen Subing menatap Feng Qingcheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, "Pelacur, diam. Tan Yun tidak akan mati." "Haha, apakah kamu marah?" Feng Qingcheng berkata. Tiba-tiba, nafas kehidupan yang kuat datang ke arahnya dan semua orang. Seringai di wajahnya yang menakjubkan tiba-tiba mengeras, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan mantap, dan berseru, "Cairan kehidupan." Petik 2. Wah! Tiba-tiba, jutaan pasang mata terpaku pada Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah. Semua orang menemukan bahwa vitalitas yang kaya berasal dari setetes cairan putih susu yang tertutup es di tangan Tan Yun. Jun Yuanfeng menatap panggung kehancuran, Zhao Wanxia, yang lehernya berdarah, meraung dengan suara serak, "Tan Yun, apa yang ada di tangan Tan Yun adalah cairan kehidupan." Petik 2. Sekarang organ dalamnya hampir pulih sepenuhnya, dia sekarang dapat menggunakan cairan kehidupan, begitu dia menggunakannya, dia akan. Tanpa menunggu Tuan Yuanfeng berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, "Saya tidak akan terluka, kan?" Petik 2. Dengan itu, Tan Yun menghancurkan cairan kehidupan yang membeku dengan tangan kanannya, dan tangan kanannya bergetar, dan setetes cairan kehidupan terbang dari telapak tangannya, berubah menjadi kabut krim di udara rendah, dan menembus ke dalam tubuhnya di ketinggian. Kecepatan membunuh. Pada saat ini, tubuh 3 kaki Zhao Wanxia melompat ratusan kaki, dengan kekosongan yang runtuh di kaki kanannya, dia menginjak dada Tan Yun. Wow, pada saat kritis ini, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan meja, tubuhnya berguling dengan berbahaya dan lolos dari tendangan mematikan. Ledakan. Zhao Wanxia menginjak kaki kosong, menyebabkan seluruh platform kehancuran sedikit bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan kaki ini. Pergi dengan. Petik 2. Zhao Wanxia meraung ke langit, dan tiba-tiba, tombak gelap di atas meja menembus kehampaan, dan dengan keras menikam Tan Yun di celah ruang. Pompa. Petik 2. Kepulan darah mekar dari tubuh Tan Yun yang berjatuhan, dan segera, ayam jantan emas di kaki kanan Tan Yun yang berjatuhan berhenti secara independen di tanah. Dan ujung pistol yang gelap dan tajam tidak menembus dada Tan Yun, tetapi dengan kejam melewati mulut harimau di tangan kanan Tan Yun, dengan darah berjatuhan di ujung pistol. Tan Yun. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun yang sangat tragis dan membuat suara kesedihan. Jika memungkinkan, dia lebih suka menderita daripada Tan Yun. "Xiao, jangan menangis." Ketika Tan Yun menjawab, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi di dada Tan Yun yang runtuh, 15 tulang rusuk yang patah sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, lengan dan kaki kiri Tan Yun yang hilang tumbuh dari tubuhnya seperti rebung setelah hujan. Dalam napas pendek, tubuh bagian atas Tan Yun yang telanjang sudah utuh, dan seluruh lengan dan kaki kirinya yang hilang juga tumbuh utuh. Tan Yun menatap tajam, Zhao Wanxia, yang tampak kaget ratusan meter jauhnya,
perlahan mencabut tombak hitam yang dimasukkan ke dalam mulut harimau kirinya dengan tangan kirinya. Dalam proses